Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita akan mulai sesi kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk malam ini. Kembali Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bisa berada kembali bersama-sama untuk mendengarkan pengajaran-Mu. Apa yang diajarkan biarlah Tuhan tidak lewat begitu saja, tetapi bukan cuma kami mengerti juga, tetapi kami lakukan Tuhan. Sehingga lewat firman-Mu ini hidup kami diubahkan, dipulihkan, dibaharui. Terima kasih, kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengar isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita yang percaya katakan, amin, amin. Baik, selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak, bapak yang dikasih, ada bapaknya 2, ini ada 3 ya, oke baik, puji Tuhan. Malam ini saya diminta untuk mengajar 2 sesi, malam ini dan besok. Dan tadi sudah diumumkan besok jam 7 malam ya, karena kebetulan di gereja kami juga lagi ada acara doa puasa, jadi saya harus hadir gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara, kita akan bicara hari ini tentang tema mengenai keluarga. Tentu saya akan bicara yang betul-betul ada di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga pada umumnya, khususnya buat kita semua malam hari ini, termasuk saya. Saudara, kita akan bicara satu hal, topik malam ini adalah konflik dalam rumah tangga, atau konflik dalam keluarga, pertengkaran dalam keluarga. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai orang Kristen. Kadang-kadang kita berpikir sebagai orang Kristen nggak pernah bertengkar, nggak pernah ribut. Menurut saya adalah sesuatu yang ditutupi, gitu ya. Karena saya percaya bukan cuma sekedar jemaat saja yang ngalamin pertengkaran, pertempuran atau konflik, termasuk pendeta, termasuk di dalamnya. Itulah sebabnya kita perlu belajar bagaimana caranya kita menghandle konflik ini. Karena konflik itu bisa terjadi, kenapa? Karena ada banyak faktor sih. Nah, salah satu penyebabnya kalau menurut saya adalah tidak ada orang yang menikah dengan pasangannya yang sudah kenal dari kecil. Jarang kalau saya adakan seminar keluarga. Kalau saya tanya siapa yang kenal pasangannya, suaminya kenal istrinya atau istrinya kenal suaminya dari masih kecil. Jarang, ada sih ada. Paling 1-2 pasang, maksimum 5 pasang kalau jumlahnya banyak yang hadir. Kebanyakan kan enggak kan? Betul nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Kebanyakan kan kita ketemunya sudah mungkin di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan gitu ya, atau di tempat olahraga dan sebagainya. Itu wajar. Nah, pertemuan dua pribadi yang mempunyai latar belakang yang berbeda, cara pikir beda, pertumbuhan kehidupan yang berbeda, apalagi kalau berbeda suku, apalagi berbeda bangsa, warga negara, satu orang-orang keturunan Barat, satu Asia, wah beda banget. Asia dengan Asia saja beda. Itu kemungkinan untuk pemicu pertengkaran itu besar, begitu ya. Nah, saya mau ajak Anda, tolong mungkin saya bisa dijadikan co-host ya untuk bisa share screen ya. Oh, udah bisa ya, puji Tuhan. Baik, saya akan share screen hari ini. Saya akan bicara soal konflik dalam rumah tangga ya, pertempuran atau konflik pertengkaran dalam keluarga. Ya kita nggak bilang perang lah ya, jangan bilang perang. Kita bilang ada satu konflik gitu dalam rumah tangga. Nah kita membaca satu ayat di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 3 cerita tentang Yefta. Yefta adalah seorang pahlawan sebenarnya yang jarang dibahas ya oleh pendeta-pendeta untuk bicara. Tapi sebenarnya Yefta ini seorang pahlawan, tapi hanya saja latar belakangnya kurang menarik, saudara, atau kurang baik maksud saya. Saya baca ayat 1, adapun Yefta adalah orang Gilead, dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, ia adalah anak seorang perempuan sundal. Nah ini masalahnya, dia anak perempuan sundal atau seorang pelacur. Gitu. Ayah Yefta ialah Gilead, jadi rupanya ini ayahnya Yefta, Gilead ini dalam tanda kutip satu saat bermain dengan pelacur dan anaknya Yefta, saudara. Juga istri Gilead, istri yang benernya dari Gilead, yaitu melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, anak istri yang sah, maka mereka mengusir Yefta, katanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Bayangkan saudara, seorang Yefta dibesarkan di keluarga bersama-sama dengan anak-anak yang lain yang sah dari istri yang sah, tiba-tiba setelah cukup dewasa diusir. Anda bisa bayangkan, saudara, ini namanya mendapat perlakuan dan satu hal yang memang faktanya memang karena dia bukan dari keluarga, tidak mendapat warisan, itu jelas.
tapi ketika diusir itu menjadi sesuatu kekecewaan yang berat dan mungkin bisa menjadi kebencian, saudara. Lahirlah Yefta dari saudaranya dan diam di tanah Top, di sana berkumpul kepadanya petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, dalam cerita ini kita bisa melihat inilah keluarga yang disebut dalam bahasa kerennya disfungsi. Keluarga yang tidak berfungsi secara benar, disfungsi, jadi tidak harmoni, ini berantakan. Ini keluarga berantakan. Jangan heran kalau yang kayak begini terjadi konflik yang luar biasa. Tapi saya mau mengajak Anda sebelum kita membahas lebih jauh, kita mesti melihat bahwa konflik tidak selalu negatif. Nah, ini menariknya. Konflik tidak selalu negatif. Kok bisa? Karena konflik bisa menjadi sebuah indikasi. Indikasi adanya perbedaan, tapi untuk mau mencari solusi yang terbaik. Sehingga terjadilah konflik di dalam rumah tangga. Kita semua kan berbeda-beda, ya kan begitu ya. Nah, jadi kita lihat, saudara, konflik tidak selalu negatif, tapi juga bisa menjadi indikasi adanya kemauan untuk menemukan solusi terbaik bagi rumah tangga. Namun seringkali dengan cara pandang, pendekatan yang berbeda. Nah, jadi kalau konflik itu bisa terjadi, masing-masing harus mengerti. Cara pandangnya jangan memaksakan cara pandang kita. Kalau masing-masing memaksakan cara pandang sendiri, susah nih. Biarkan konflik itu terjadi, tapi kalau konflik itu kita mau selesaikan, solusi yang terbaik, masing-masing harus belajar untuk membuka diri, untuk bisa terbuka dan mau berubah. Cara pandangnya berubah, cara pendekatannya berubah. Nah, ini penting. Konflik itu bisa terjadi macam-macam, dari anak, dari pekerjaan, dan lain-lain. Begitu ya. Nah, coba kita lihat ada satu ayat lagi dalam Kejadian 13, ayat 7 sampai ayat 12. Di sini dikatakan karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Saudara, saya suka bercanda ini, saudara. Kalau bicara sama para pendeta, saya suka bercanda. Yang saya suka bercanda begini, yang suka berkelahi itu gembala, domba nggak pernah berkelahi, saya bilang gitu. Ini saya bercanda sama para pendeta, sama para gembala. Lihat ayatnya ada kok, terjadilah perkelahian antara para gembala. Abram gembala Lot. Jadi yang suka berantem itu gembala sebenarnya. Domba nggak pernah berantem gitu loh, saudara. Ya, itu saya cuma bercanda aja sama mereka karena ada ayatnya begini. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot begini, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan kau. Jangan ada konflik, jangan ada pertengkaran. Nggak enak, kita saudara gitu. Kita saudara kata orang Manado kan begitu ya kan. Lalu kemudian dia bilang bahwa antara engkau dan aku, antara gembalaku dan gembalamu. Sebab kita ini kerabat, masih family. Bukankah seluruh negeri itu terbuka untuk engkau? Nah, cari solusi yang terbaik ini kira-kira begitu. Bukankah seluruh negeri terbuka untuk engkau? Baik, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Dikasih peluang pertama untuk Lot milih. Abram itu berbesar hati. Di tengah konflik ini harus mempunyai cara pandang yang berbeda. Ingat tadi saya bilang, cara pendekatan yang berbeda, cara pandang berbeda. Yang penting ini adalah solusi yang terbaik. Kalau memang harus terpisah, berpisah. Tapi berpisah baik-baik, begitu kira-kira. Gitu ya. Ya tentu yang saya maksud berpisah ini dalam konteks penggembalaan, dalam konteks domba-domba, dalam konteks pekerjaan. Saya nggak bilang dalam rumah tangga loh ya. Jangan terus nanti, wah ayat ini dipakai untuk berpisah. Nggak begitu, saudara. Ya. Nah, lalu kita melihat ayat yang ke-10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanan, tapi Lot menetap di lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Jadi kita bisa melihat bagaimana akhirnya Abram mengambil sikap, mengambil keputusan, konflik itu mesti diselesaikan dengan cara solusi yang terbaik, win-win. Sebab Abram bilang, lu ke kanan, gua ke kiri, lu ke kiri, gua ke kanan, kira-kira gitu. Jadi adalah sebuah cara solusi yang terbaik untuk menyelesaikan konflik. Ya, jadi kalau begitu, konflik ini bisa menjadi peluang sebenarnya. Kalau kita ngerti sekarang berarti konflik bisa menjadi peluang. Peluang apa? Peluang dan momentum untuk menemukan kembali tujuan, kasih, dan iman dalam kehidupan rumah tangga. Jadi sebenarnya kalau rumah tangga lagi konflik, ini sebenarnya peluang kalau masing-masing mengerti dan masing-masing tahu bahwa tujuan apa sebenarnya dalam kehidupan mereka berumah tangga. Makanya kenapa kehidupan rumah tangga Kristen sangat penting mempunyai values yang sama, nilai yang sama, landasan yang sama, standar yang sama. Jangan memakai standar yang lain. Gitu.
Karena seringkali gini ya, jujur ngomong ya, walaupun ini sebagian sudah usianya ya sudah cukup matang dalam pernikahan, udah lama nih kelihatannya kan begitu ya kan. Nah, saudara jangan berpikir karena kita sudah menikah lama, berkeluarga lama, kita tahu loh, belum tentu. Karena waktu kita membangun rumah tangga kita bisa mengambil pola bukan di Alkitab masalahnya. Yang sudah terekam di pikiran kita orang tua kita. Nah, seringkali kalau seorang wanita atau seorang pria melihat dari papa mamanya. Nah, pola ini ke bawah, dibawa dalam keluarganya. Nah, ini yang kalau nggak dipulihkan, nggak diajarin dan bagaimana membangun rumah tangga dalam kebenaran firman, ini akan turun ke anak-anaknya. Nanti anak-anaknya melihat begitu lagi gitu. Nah, ini yang sering jadi masalah. Jadi solusinya apa? Konflik itu sebenarnya apa? Peluang, momentum untuk apa? Menemukan kembali tujuan Tuhan dalam hidup kita, dalam rumah tangga itu apa sih? Kasih di dalam rumah tangga itu penting. Iman dalam keluarga itu penting. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Timotius itu menerima warisan iman tuh dari neneknya. Neneknya ke mamanya, mamanya ke dia. Jadi kita bisa melihat satu keluarga kalau punya values, punya nilai, iman, kekristenan yang kuat, yang nilai-nilainya didasarkan oleh kebenaran, maka itu akan turun-temurun. Nah, anak-anak kita juga akan dibangun di atas dasar kebenaran ini. Itu penting. Nah, kita lihat ayatnya di dalam Kejadian 26 ayat 18 sampai 22. Cerita bagaimana akhirnya ya selesai urusannya antara terjadinya konflik antara Abram di sini dengan pemilik atau penguasa tanah di Filistin. Kita lihat Kejadian 26 ayat 18 sampai 22. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutnyalah nama sumur itu menurut nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ya, kita semua mungkin udah tahu cerita ini. Ayat 19, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Sumber mata air itu sangat penting di masa itu karena banyak ternak yang butuh air minum. Toh. Lalu bertengkarlah, sekali lagi ayatnya yang bertengkar gembala. Begitu ya. Lalu bertengkarlah gembala. Gitu kan? Gembala siapa? Gembala Gerar dan gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Ezek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Pertengkaran terjadi, konflik terjadi. Kemudian mereka menggali sumur lain, mereka bertengkar juga. Maka Ishak menamai sumur itu Sibna. Ia pindah dari situ menggali sumur yang lain, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Nah, coba lihat, bahwa kalau kita mengerti bahwa Tuhan mau bawa kita kepada satu langkah iman berjalan sama Tuhan, sebenarnya konflik itu terjadi supaya saudara Ishak dalam konteks ini belajar percaya berjalan dengan imannya mengandalkan Tuhan. Toh pada akhirnya tidak ada konflik lagi. Gitu. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamanya Rehobot dan dia berkata sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Jadi dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa konflik demi konflik bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, di pekerjaan, dimanapun bisa terjadi. Tapi kita mesti melihat ini momentum, ini menjadi peluang buat kita. Bagaimana kita bisa berbagi kasih, tujuan kita dalam rumah tangga apa. Iman kita dalam Tuhan itu penting. Karena di dalam rumah tangga itu sama saja sebenarnya seperti kita ada di dalam sebuah komunitas, tapi komunitas kecil. Yang kebetulan terhadap suami maupun istri, ya masing-masing kenalnya setelah menikah kan begitu, lebih kenal setelah menikah. Nah ini yang menjadi sering saling adanya konflik. Nah saya cepat saja karena besok saya akan bicara mungkin kalau hari ini bisa selesai saya akan bicara topik yang lain tapi masih dalam keluarga. Konteksnya masih ada kaitannya dengan konflik ya. Tapi kalau nggak selesai saya akan lanjutkan besok konflik supaya tuntas gitu ya. It's okay. Now so far so good sampai di sini oke? Jelas? Ibu-ibu, bapak-bapak jelas semua ya? Baik, puji Tuhan. Saya mau pastikan jangan sampai saya lanjutkan, tapi nggak jelas gitu, nanti nggak enak. Alright, saya lanjut ya. Siap ya? Oke. Penyebab konflik dalam keluarga itu apa? Apa sih? Ada banyak. Kalau saya mau sebut banyak banget deh. Banyak. Dari pengalaman hidup saya, ya, saya lihat banyak banget. Perubahan hormon dari seorang wanita ketika dia menopause itu juga berbeda. Oh iya. Nah, pria di usia tertentu berbeda lagi. Dari hormonal aja bisa berubah dan itu bisa potensi konfliknya kuat. Gitu. Ini mesti hati-hati ya. Karena wanita begitu dia menopause ada banyak pengaruh secara emosi
itu nggak stabil, belum mencapai satu titik keseimbangan, karena itu ada sesuatu goncangan, dan itu bisa menyebabkan konflik yang luar biasa. Nah, mari kita melihat penyebab konflik dalam keluarga itu apa aja sebenarnya. Saya yakin kalau saya sebutkan ini, ibu-ibu semua, bapak-bapak udah tahu. Cuman lewat ini kita coba menjelaskan, dan nanti terakhirnya kita jelaskan caranya gimana menyelesaikan konflik yang ada. Itu jauh lebih penting daripada cuma tahu konfliknya tapi nggak tahu penyelesaiannya. Kita stres malah ntar. Kita tahu penyebabnya, kita nggak tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Gitu ya. Oke, baik. Yang pertama, penyebab yang sering terjadi konflik adalah latar belakang yang berbeda. Tadi kan saya udah bilang. Misal, paling gampang misal. Ambil contoh. Si istri ini dari kakek, nenek, papa, dari atas keluarga, ini apa ya, keturunannya ini juragan, pedagang, entrepreneur. Nah, ini pedagang. Si suami, keturunannya dari atas, dari kakek, nenek, terus ke bawah, itu guru, dosen, gitu loh. Nah ini bersatu. Sekarang beda kan. Entrepreneur kan lihatnya dagang, lihatnya duit, lihatnya hasil. Berapa yang bisa dihasilkan? Sekian jam lu kerja seharian, lu dapat apa, kan begitu. Kalau entrepreneur cara berpikirnya kan begitu, latar belakangnya begitu. Pengusaha pasti begitu. Tapi giliran yang lelaki, ini sebagai guru dosen, pemikirannya nggak itu. Pikirannya apa? Pengabdian. Loh, gue mengabdi loh. Gue memberikan ini supaya mendidik orang, mengajarin orang, supaya orang menjadi lebih baik. Dia melihat ini pengabdian. Lah pengabdian kan nggak bisa diukur dengan duit. Nah si istri bisa bilang begini, lu ngapain sekian jam dapat hasil apa lu? Mendingan juga lu jagain toko gua, kan begitu. Dia bisa bilang begitu tuh si istri. Lu mendingan jagain toko gua saat satu hari lu bisa dapat lu punya gaji sebulan kali, gitu. Ngapain? Nah ini kan beda. Karena kadang-kadang saudara, yang namanya passion, yang namanya gairah dia mengajar, itu yang membuat dia sehat sebenarnya. Itu yang membuat dia suka cita, membuat dia senang, pikirannya jadi fresh. Kenapa? Dia menjadi lebih sehat. Karena memang itulah darah yang mengalir dalam hidupnya adalah seorang guru, seorang dosen. Gitu. Jangan dipaksakan. Ketika dipaksakan terjadi konflik pasti. Pasti konflik. Nggak usah jauh-jauh, saudara. Itu kalau kita ngomong seperti itu. Belum lagi, saudara, kalau latar belakangnya beda suku. Coba, yang satu Sumatera Utara, Batak, yang satu Jawa, Solo. Haleluya. Itu kan udah beda. Yang satu arusnya rock and roll. Yang satu lagi arusnya harus gamelan, ning nang ning deng pelan gitu loh. Yang satu nah loh. Ini kan bisa rame nih. Latar belakangnya nggak sama, saudara. Belum lagi tingkat sosial. Tingkat sosial. Yang satu mungkin dia adalah seorang mungkin dari pejabat tingkat sosialnya, mungkin dia dari latar belakang pengusaha berhasil, tingkat ekonominya, tingkat sosialnya. Belum lagi kebiasaan. Oh iya, latar belakang itu punya kebiasaan yang berbeda-beda. Bayangkan saya pernah tahu loh saudara. Ini saya tahu sendiri karena saya ngalamin ini. Saya ketemu seorang pengusaha gini, pengusahanya kaya, saudara. Pengusaha kaya ini. Pria ini, bapak ini, pengusaha kaya. Mobilnya banyak tuh. Dia punya tempat garasi tuh yang namanya Lamborghini, Ferrari lah. Itu banyak mobilnya. Suatu hari saya makan siang sama dia. Makan siang sama dia, saya kaget loh, saudara. Kenapa saya kaget? Itu makan, berisik, saudara. Tahu nggak ada orang begitu, kan ada tuh orang yang gitu. Ada orang yang sopan kalau makan tuh ya, di mood gitu, nggak kedengeran gitu ya. Ini mablok, waduh, saya bilang ini pengusaha luar biasa loh. Saya bisa ngebayangin dia di rumah, itu di restoran aja bisa begitu, saya, apalagi di rumah. Nah ketemu kalau istri ya, istrinya memang, aduh diajarinya apa, bapak maknya dulu, papa mamanya Belanda lulusannya, sekolah Belanda, rapi, diaturnya rapi, makan mesti rapi, piring aja nggak boleh berisik gitu ya, beradu. Wah ini bisa rame nih. Latar belakang itu bisa bikin rame. Gitu. Kebiasaan juga bisa membuat rame konflik.
Konflik itu bisa karena dari perkara kecil loh Bapak Ibu. Saudara, saya tahu ada satu pasangan suami istri ya. Ini ribut hanya gara-gara anduk, saudara. Gara-gara anduk. Si suami itu kalau jemur anduk, rapi, saudara. Yang warna biru-biru semua. Pokoknya kalau yang jemur tuh ya, dia bikin jemuran yang warnanya biru-biru, kaos-kaos gitu, biru gitu ya, baju biru, warna ini, warna ini. Kalau si istrinya enggak, cuek gitu. Ada lagi orang yang hanya memakai apa ya, odol. Ada orang yang pencet di mana aja odol. Tapi ada yang dari belakang rapi gitu. Itu gara-gara udah rapi dipencet bisa rame tuh. Latar belakang karena kebiasaan. So kita mesti coba bisa melihat bahwa isu-isu seperti ini menjadi potensi sebenarnya untuk konflik. Nah, bagaimana membicarakannya? Ah, ini penting, saudara. So far so good. Sampai sini jelas. Latar belakang pendidikan juga menentukan kesukuan, tingkat sosial, dan seterusnya. Kebiasaan, ya, cara ngomong. Saya melihat begini, ada suku tertentu atau daerah tertentu di Indonesia kalau ngomong itu kita nggak bisa bedain antara ngomong biasa sama berantem. Karena suaranya keras banget. Kita nggak tahu. Ini lagi berantem apalagi ngomong nih gitu. Ada yang begitu memang begitu gitu, tapi ada juga yang biasa gitu. Nah, ini latar belakang loh. Itu bisa jadi picu. Sangat bisa jadi picu. Jadi hati-hati yang namanya latar belakang kita mesti perhatikan baik-baik. Yang kedua, makanya kenapa sebelum pernikahan perlu adanya konseling pranikah toh. Kalau di dalam gereja sekarang ini konseling pranikah itu sangat penting sekali. Supaya perbedaan-perbedaan ini disadari dan tidak menjadi potensi konflik yang besar di kemudian hari. Yang kedua, komunikasi dalam hubungan. Kadang-kadang begini, komunikasi itu di zaman sekarang ini bersyukur di era pandemi ini nggak ada yang banyak keluar rumah. Jadi di rumah. Sebenarnya ini menjadi kesempatan untuk bisa membangun komunikasi dan hubungan. Tapi justru yang terjadi konflik karena di rumah terus-terusan ketemu, ya kan? Jadi makin ketahuan, makin jelas, waduh makin rame gitu. Jadi pandemi ini justru mengekspos hubungan yang retak ini atau hubungan yang belum nggak terlalu baik ini meledak di dalam hubungan melalui pandemi ini. Karena tiap hari lihat hampir 24 jam. Apalagi di masa PPKM seperti ini toh. Dan barusan saya baca PPKM-nya diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus lagi kan, begitu toh. Jadi ini bisa potensi. Ya, ada beberapa orang menggunakannya asumsi. Jadi kalau komunikasi dan hubungan memakai asumsi repot. Kita sudah mengasumsikan dulu si suami begini, kita mengasumsikan si istri begini, kalau istri ngomong begini, asumsinya begini, suami ngomong begini, diasumsikan begini. Nah, itu kan sebenarnya asumsi cuma pikiran kita sendiri. Belum tentu begitu, gitu, ya kan? Nah, kemudian kita selalu berkata, saya berharap dia ngerti saya. Saya berharap dia ngerti saya. Si suami bilang, gimana gua ngerti lu nggak pernah ngomong, kan gitu. Sebaliknya si suami juga bilang, gua harap dia bisa ngerti gua. Bagaimana caranya? Nggak ada komunikasi, kok cuma mengharap untuk mengerti. Nah, jadi saudara, ini hati-hati. Komunikasi dan hubungan bisa menjadi semakin buruk dan menimbulkan konflik. Kalau para pihak, si suami ataupun istri, itu punya sakit hati, kebencian, kepahitan, wah udah deh, habis, rame deh, begitu. Nah, hati-hati juga dengan bahasa tubuh yang salah. Ya, bahasa tubuh yang salah. Bahasa tubuh yang salah tuh gimana? Paling gampang nih sekarang gini. Kalau Anda terima handphone, terima HP, angkat telepon, ya kalau pas lagi ada istri atau ada suami, terus kita menyingkir dari suami atau menyingkir dari istri, lalu kita ngomong pelan-pelan, nah itu bahaya itu. Itu akan menimbulkan kecurigaan. Ini ada apa ini? Kenapa jadi begini gitu loh, ya kan? Nah, jadi ini bisa menimbulkan banyak asumsi, ada banyak masalah, ini terjadi komunikasi dan hubungan jadi problem. Begitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, yang namanya komunikasi hubungan ini bisa menyebabkan konflik. Makanya komunikasi itu harus dibangun dari waktu ke waktu tiap hari makin berani terbuka, makin hari makin punya kemauan untuk bisa berkomunikasi
begitu. Karena kalau tanpa komunikasi itu nggak harus ngobrol terus loh, nggak harus. Tapi dalam komunikasi pokoknya ada hal-hal yang nggak jelas dibicarakan, itu aja. Nggak harus ngomong tiap hari, tiap saat, nggak juga. Begitu. Oke? Itu adalah yang kedua, karena bagaimana penyebab konflik dalam rumah tangga. Penyebab konflik yang ketiga, kalau saya melihat ini juga banyak terjadi, adalah kelemahan karakter dan sifat. Nah, artinya sebenarnya kalau dia sebagai anak Tuhan, harusnya dia sudah mengalami pertobatan. Tapi realitasnya pada banyak orang Kristen, walaupun dia di gereja tidak bertobat, begitu. Jadi ibadah tidak menjamin pertobatan sebenarnya, begitu. Jadi orang bisa beribadah tapi belum tentu dia bertobat. Nah, kelemahan karakter dan sifat dari masing-masing pihak, mau suami ataupun istri, ini seringkali jadi picu, gitu. Ya, gampang tersinggung, terus gampang marah, kata-kata kasar sering keluar, gitu. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi jangan anggap enteng. Ya, tadi juga dalam konteks komunikasi hubungan ini ada kaitannya di sini. Sini semua saling terkait sebenarnya, gitu. Jadi kelemahan karakter yang suka bohong, ini gawat ini, saudara. Dia suka bohong, nggak jujur, baik dengan perkataan, baik dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini timbul kelemahan karakter salah satunya di sini, begitu. Ya, terus apalagi kalau dia egois, sifatnya nggak mau tahu urusan yang lain. Nah, karakternya suka berubah-berubah kalau ngomong, gitu, nggak konsisten, nggak bisa dipegang omongannya dan sebagainya. Ini juga begitu kasar, gitu ya. Karakter seperti ini, sifat yang gampang marah, ya emosional, ada yang kayak begitu. Dan ini bisa memicu lebih parah lagi kelemahan karakter yang emosional ini bisa KDRT. Bisa dalam KDRT gitu ya. Jadi kekerasan dalam rumah tangga. Ini bisa main tangan, bisa main pukul. Wah, kalau udah kayak gini konfliknya udah berat. Menurut saya kasusnya kalau udah begini berat. Nah, ini tidak mudah kasusnya begini. Saya berharap tidak ada orang-orang yang seperti begini dalam rumah tangga. Kalau udah kayak begini, ini membutuhkan konselor ataupun pihak luar pihak ketiga yang lebih profesional untuk menangani ini. Yang keempat, tidak mengerti hierarki. Itu juga timbul konflik, saudara. Berapa banyak di dalam rumah tangga, keluarga, istri-istri menjadi dominan. Gitu, istri yang menjadi dominan, yang menjadi pegang kendali gitu dari keluarga yang ada. Nah, ini hierarki udah terbalik kalau udah sebegini. Berapa banyak juga suami-suami yang tidak berperan dengan baik sebagai kepala rumah tangga. Ini juga berantakan gitu loh. Ya, makanya sering saya suka bercanda. Memang suami adalah kepala, katanya. Dia memang kok pria suami itu kepala, tapi aku istri adalah lehernya. Leher kok yang nentuin kepala. Nunduk, dongak, kiri, kanan. Lu boleh jadi kepala, gua yang lehernya gitu. Jadi apa artinya? Ya sama aja dia yang ngatur gitu. Ya kan begitu. Nah, salah satu spirit dominan itu adalah yang sering disebut dengan Isabel. Karena memang Isabel dia yang sangat dominan terhadap suaminya, Ahab. Dia yang ngatur, dia yang mau apa semua. Nah, hati-hati saudara, hierarki ini nggak boleh dianggap enteng. Karena yang Tuhan mau adalah mengikuti pola Tuhan, yaitu suami sebagai kepala. Karena Yesus sedang mengajarkan bahwa dia adalah kepala. Gitu loh, dia juga kepala dan suami adalah kepala. Dan istri ini yang harus belajar untuk tunduk, belajar untuk bisa taat. Nah, hierarkinya di sini, sedangkan suami harus bisa mengasihi, harus bisa menyediakan, penyedia harus ada di situ. Kalau enggak, kalau ketika hierarki terbalik-balik, keluarga ini potensi konfliknya besar. Saya banyak melihat pria-pria dalam tanda kutip suami-suami yang seperti anak mami gitu. Ya, jadi sangat sama mamanya tuh lebih dekat dibandingkan sama istrinya, ada yang begitu. Nah, ini perlu ada orang yang bisa mengajak dia untuk belajar tidak seperti itu. Kalau udah kayak gini nanti istrinya justru yang akan lebih dominan. Begitu ya. Jadi ini ketidakmengertian hierarki terbalik-balik ini bisa menimbulkan konflik dalam rumah tangga sebenarnya. Begitu. Nah, yang kelima itu adalah karena stres dalam pekerjaan. Nah, hari-hari ini paling banyak. Hari-hari ini paling banyak. Karena di dalam pekerjaan, work from home ternyata tidak lebih santai daripada kerja di kantor. Datang di kantor udah jelas waktunya, jam 5 pulang atau jam 6 pulang, selesai udah urusan yang sisanya di rumah udah.
Tapi ini bisa dikejar sampai tengah malam. Apalagi kalau kerjaannya berkaitan dengan pusat luar negeri yang berbeda jamnya jauh. Ya, saya tahu loh ada seorang yang kerja dengan perusahaan yang pusatnya di Amerika, gitu. Nah, apa yang terjadi? Dia di sini malam, di sana pagi. Iya loh, meetingnya bisa sampai subuh di sini. Nah, ini bisa mengganggu kesehatan, stres, begitu ya. Jadi ketika ini menjadi stres, emosinya tinggi, ya. Kalau dalam bahasa listrik, wattnya naik tinggi, voltase bisa rame nih, bisa berantem nih. Ya sekarang ini saya melihat stres pekerjaan itu kuat, sangat kuat. Ada orang capeknya luar biasa. Meeting nggak habis-habis. Meeting itu bisa berjam-jam. Kapan saja bisa dipanggil sama bos. Yuk kita meeting. Dikasih link Zoom-nya. Langsung meeting Zoom. Kalau dulu mana bisa begitu. Ya kan? Paling cuma ditelepon. Kalau sekarang kan bisa 20 orang, 30 orang dibikin meeting tuh. Bisa pagi-pagi meeting. Nah itu bisa stres dalam pekerjaan. Itu sebabnya saya juga pernah bicara kepada menantu saya bahwa dia tuh bisa pagi-pagi, tahu-tahu udah bangun, udah meeting gitu loh. Ya karena dia udah sampai setahun lebih, setahun setengah ini lebih ya, udah kerja dari rumah terus, gitu. Udah nggak pernah ke kantor, work from home. Dan ini perusahaannya perusahaan Amerika pusatnya lagi. Iya lu rame udah, gitu. Ya ini jadi bisa stres. Kalau nggak dijaga-jaga, ini akan bisa menimbulkan yang namanya konflik. Karena ini akan mengganggu kesehatan, tekanan mental, kesehatan. Nah kalau udah drop fisik, orang gampang marah. Betul nggak? Ya kan, kalau fisik kita udah lagi capek bisa marah. Oh, ada saya tahu tuh jemaat saya. Karena suaminya cuma lapar doang. Lapar nih, lapar bisa marah-marah loh. Lapar aja bisa marah-marah tuh. Ada orang yang kayak gitu. Oke. Yang keenam, tekanan keuangan. Nah, sekarang juga sama. Pressure keuangan. Sebelum pandemi ada pressure keuangan. Sekarang dengan pandemi lebih-lebih lagi. Saya tahu saya dengar informasi bahwa pasangan suami istri lulusan luar negeri sebelum pandemi, kerjaan bagus, gaji bagus, suami istri lulusan luar negeri bekerja bagus, gaji bagus. Mereka beli rumah, mereka kredit rumah. Apa yang terjadi? Di masa pandemi setelah 1 tahun kemarin 2020, perusahaan nggak sanggup lagi, dia diberhentikan, di PHK. Mau kerja di mana lagi sekarang? Sedangkan dia harus cicil rumah, stres. Tekanan keuangan ini nggak main-main. Orang yang punya uang saja di masa sebelum pandemi bisa stres. Apalagi kalau udah nggak punya. Di dalam kondisi sekarang tekanan keuangan makin tinggi. Gaji ada yang dipotong, ya kan? Gitu kan? Perusahaan juga ngalamin drop. Apalagi kalau sekarang PPKM diperpanjang lagi, mall nggak bisa buka, mau sampai kapan? Kayak begitu. Jadi ini semua pada bingung kan, mana yang mau diduluin? Ya buat presiden juga nggak gampang kan. Nah ini maksud saya, tekanan keuangan. Ini penyebab konflik yang seringkali tanpa disadari sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Dan saya percaya saya bisa on and on, ke depan lagi bisa ada lagi, bisa 7, ke 8, ke 9 saya bisa tambahkan. Tapi menurut saya ada di seminar-seminar saya pelajaran ini ada lagi. Tapi saya kira saya cukupkan sampai 6 poin yang inti esensi menurut saya yang sering terjadi dalam konflik dalam rumah tangga. Ya. Nah, bagian terakhir, sebelum nanti mungkin saya kasih ada session tanya jawab ya Pak ya? Ada ya? Oke. Ya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya kasih Pak Frans untuk jawab. Kan begitu. Ya kan dia yang hostnya, kamu yang hostnya kan? Oke, baik. Nah, menghindari ataupun menyelesaikan konflik. Kalau bisa menghindar. Kalau nggak bisa menghindar, ya kita harus selesaikan konflik. Kalau sampai ada konflik tuh, what to do? Sebagai anak Tuhan. Saya ngomong sebagai anak Tuhan ya. Iya dong, kalau kita ngomong konteksnya sebagai anak Tuhan, ya kan kita bisa tahu. Di dalam anak Tuhan itu satu kata yang nggak boleh ada di dalam keluarga, yaitu cerai. Jangan pernah muncul kata cerai. Begitu muncul kata cerai terus direnungkan siang dan malam, maka itu akan dibuahkan dengan tindakan. Yakin saya. Nggak bisa seperti itu. Yang pertama, nomor 1 saya sengaja taruh nomor 1 adalah kasih dan pengampunan. Saya tanya Bapak Ibu,
Siapa di dalam ruangan Zoom ini yang nggak pernah berbuat salah coba? Mana ada sih? Saya yakin di dalam ruangan Zoom ini, ataupun kalaupun enggak, pasti berbuat salah minimum sekali, 2 kali. Bahkan dalam kehidupan udah bertahun-tahun bisa berkali-kali. Yang sama juga lagi. Bisa begitu kan? Saya percaya kasih itu bisa mengalahkan semua yang namanya kesalahan-kesalahan fatal. Ada banyak kesalahan fatal yang bisa dilakukan oleh pasangan. Mau suami, mau istri, fatal bisa terjadi. Tapi sefatal-fatalnya sebuah kesalahan tidak akan pernah bisa menang kalau ada kasih Tuhan di dalamnya. Karena kasih Tuhanlah yang menang atas semuanya. Ingat waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal mereka berbuat itu dengan sadar menyalibkan Yesus. Tapi Yesus masih berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow. Barangkali kita sebagai pasangan suami istri juga sering berkata begitu. Bagaimana dia nggak tahu, orang dia sadar kok lakukan itu. Begitu kalau kita ngomong. Bagaimana dia nggak tahu, dia sadar. Bukannya nggak sadar lagi. Gitu. Nah, Yesus juga tahu kok orang-orang yang menyalibkan dia bukan orang yang nggak sadar menyalibkan. Sadar. Tapi di balik itu kita berperang bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Kan begitu. Dan dia punya sendiri keterbatasan diri yang kadang-kadang dia sendiri nggak sadar itu. Coba ibu bapak, saya mau tanya, pernah nggak suatu kali Anda lihat di bagian mana lah, di bagian yang biasa, di baju, yang ketutup baju, ketutup celana, apakah di kaki, apakah di badan, di punggung, tiba-tiba waktu Anda ada suami atau istri yang melihat, kenapa ini biru kok? Gitu. Kepentok apa? Biru, Anda akan bilang gitu. Masa sih? Iya, kepentoknya di mana? Coba nih dipencet. Iya, sakit ya. Pentok apa? Nggak ingat. Berapa banyak kita seperti itu? Kadang-kadang kita membawa sesuatu di dalam hati dan pikiran kita karena masa lalu kita. Kita nggak berasa, tanpa sadar kita menyakiti orang lain. Trauma masa lalu, kekecewaan masa lalu, orang tua kita terhadap kita dulu, itu tanpa kita sadar, itu udah ada luka. Dan luka ini yang pada akhirnya kita nggak sadar kalau kita luka. Dan kemudian kita melukai pasangan. Dan fatal ketika kita ngomong. Berapa banyak suami istri suka bertengkarnya begini. Suami-suami bilang begini sama istrinya, dasar lu ngomong cerewet, lu kayak mama lu, katanya gitu. Lah, si istri marah lah digituin. Istri bilang, lu bilang apa gue cerewet kayak mama gue? Lu juga sama, lu juga kagak bener kayak bapak lu begitu, saudara. Nah, kalau udah kayak begini kan udah rame nih. Jadi yang berantem siapa sama bapak di bawah? Nah, ini yang sering terjadi. Tapi kita mesti mengerti bahwa ada pengampunan, ada kasih, itu nomor satu. Karena kasih menutup banyak segala dosa. Artinya menutup dosa bukan mengampuni dosa loh ya. Artinya karena ini kasih sesama kan. Kasih sesama tidak mengampuni dosa, tapi menutupi banyak dosa. Maksudnya apa? Dengan kita begitu mengasihi, maka potensi orang berbuat dosa, itu pintunya tertutup, peluang untuk itu. Makanya dia tertutup gitu. Ya. Ini yang pertama, kalau mau menghindar atau mau menyelesaikan konflik, dasarnya love and forgiveness. Pengampunan itu penting. Karena pengampunan penting buat yang mengampuni lebih daripada yang diampuni menurut saya. Ya. Yang kedua, kalau kita mau menghindar dan menyelesaikan konflik adalah kita harus sepakat menyelaraskan sudut pandang dan nilai kita dulu. Suami istri mesti ngerti dulu. Dalam melihat anak, dalam misalnya gini ya, kalau waktu dulu mungkin udah lewat masanya buat beberapa orang, waktu membesarkan anak, sudut pandangnya mesti sama. Sudut pandangnya sama, kayak saya dengan istri. Saya bersyukur saya berdua ketemu di sekolah, di SMA, terus kemudian saya menikah, dan kami bersama-sama bertumbuh di dalam iman bersama-sama. Latar belakang kami bukan Kristen sebelumnya, tetapi ketika ada gerakan Tuhan di tahun 79 waktu itu, maka kami mulai membangun hidup itu berdasarkan, bahkan waktu sebelum menikah pun kita membangun hubungannya berdasarkan nilai-nilai kekristenan. Nah, ketika kita mulai menikah, setelah menikah sudah punya anak, kami sepakat bagaimana membangun anak ini mengikuti firman. Jadi siapa yang memberikan disiplin? Siapa yang harus melakukan sesuatu? Dan kita harus sepakat. Jangan sampai suami salah, disalah-salahin di depan anak.
sama istrinya atau sebaliknya. Nah kalau nggak diselaraskan, nggak sepakat bagaimana kita membangun, bisa repot gitu. Kita mesti tahu gitu. Nah sepakat di dalam menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga, value sistemnya apa, dasarnya kemana, mesti sepakat dulu. Kalau nggak sepakat, konflik nggak selesai. Makanya kenapa suami istri, kenapa Alkitab selalu bilang jangan sampai terang dan gelap menjadi satu. Suami istri itu, pernikahan itu harus seimbang kan begitu. Landasannya harus benar, kalau enggak susah nih, sudut pandangnya beda. Konflik bakal terjadi. Gitu. Yang ketiga, untuk menghindari konflik atau menyelesaikan konflik adalah masing-masing harus dewasa. Suami istri itu harus melihat tantangan masalah itu pahami secara dewasa. Loh, mungkin orang bilang, loh dia udah menikah, udah dewasa. Umurnya dewasa. Umurnya udah cukup. Tapi cara berpikirnya, reaksinya, responsnya, gitu ya, kok kayak anak kecil gitu. Ada yang begitu loh. Betul nggak? Ada orang yang kayak gitu. Nah ini yang kita mesti lihat. Melihat tantangan, melihat persoalan, melihat masalah di dalam rumah tangga. Harus lihatnya secara dewasa. Sebagai orang dewasa gitu. Kalau enggak bisa repot. Pasti repot. Yang keempat, kita harus banyak berbicara dan berdiskusi. Ya. Saya kira saya akan memberikan 4 hal ini penting. Yang lainnya nanti bisa mungkin lewat question and answer, pertanyaan akan bisa mengalir. Jadi menurut saya kita harus banyak bicara, kalau perlu dibicarakan, bicara, diskusi, gitu ya. Jangan disimpan dalam hati, gitu. Terus kita ngomong begini, nanti waktu pasti akan menyelesaikan. Saya kasih tahu, waktu berjalan tapi tidak menyelesaikan. Waktu itu berjalan tidak menyelesaikan. Yang menyelesaikan kita. Duduk, diskusi, ngobrol. Apa yang kamu nggak mau, apa yang kamu nggak suka, apa yang kamu suka, apa yang harus kamu lakukan, dan sebagainya. Ya, saya kira itu yang saya mau coba bagikan kepada Anda malam hari ini. Dan semoga pelajaran ini di dalam membangun rumah tangga, kita bisa paham betul bahwa konflik memang sering terjadi, tapi di dalam konflik ini kita mesti bisa tahu bahwa ini kesempatan, peluang buat kita semua. Saya kira itu, saya kembalikan kepada Pak Frans.